Halo guys, trailer Battle Through the Heaven next season udah keluar dan kelihatannya makin seru aja nih dongguanya. Gimana nih menurut kalian? Komen kuy sambil lanjut cerita perjalanan Xiaoyan. Nggak lupa terima kasih untuk kalian yang udah nyawer kopi buat Mimin dan kuy kita lanjutkan. Cerita berkanjut dengan Xiaoyan yang hendak memurnikan pil sebagai bahan pertukaran untuk bersaing dalam pelelangan. Kali ini pil yang akan dimurnikan Xiaoyan adalah Zong Breaking Pill yang merupakan pil tingkat 6 dengan kelas yang sangat tinggi. Zong Breaking Pill tidak memiliki efek meningkatkan kemampuan seseorang untuk menembus tingkat dozong. Namun pil tersebut memiliki efek menambah 10% keberhasilan untuk menembus tingkat dozong. Dengan begitu, Zong Breaking Pill akan menjadi daya tarik bagi mereka yang berada di tingkat puncak dohuang. 10% mungkin terlihat rendah, namun penambahan tersebut benar-benar memberikan manfaat ketika proses menembus tingkat dilakukan. Terlebih, dengan Zong Breaking Pill, seorang akan berhasil mempertahankan kestabilan kekuatannya ketika menembus tingkat dozong. Meskipun dalam prosesnya berjalan gagal, Zong Breaking Pill akan mencegah terjadinya penurunan kekuatan yang sangat merugikan. Sudah menjadi rahasia umum penurunan kekuatan terjadi ketika seorang gagal menembus ke tingkat dozong. Hal itulah yang menjadi para ahli di puncak dohuang menjadi ragu dan takut jika mereka gagal. Mereka harus kembali meningkatkan kekuatan hingga ke titik maksimal sebelum lanjut melakukan terobosan ke tingkat dozong. Sementara itu, Xiaoyan segera meningkatkan fokus bersiap dengan bahan obat yang tersebar di meja. Bahan-bahan ini Xiaoyan dapatkan ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Black Corner Region. Dengan 3 set bahan obat yang tersedia, Xiaoyan masih merasakan kekhawatiran karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah. Terlebih, ini adalah momen pertama kali bagi Xiaoyan memurnikan Zong Breaking Pill. Setelah siap, kuali merah peninggalan Han Feng pun segera dikeluarkan dan api hijau segera masuk ke dalam kuali. Bahan obat pertama yang Xiaoyan masukkan adalah Cold Marrow Twig yang merupakan bahan obat langka dengan suhu dingin yang sangat ekstrim. Beruntung dengan suhu api hijau yang ada di tubuh Xiaoyan, ia pun dapat menangkal mati rasa karena pembekuan di tangannya. Xiaoyan pun segera memasukkan bahan obat tersebut ke dalam kuali dan dengan panasnya api hijau, Cold Marrow Twig pun tak berdaya. 1 jam pembakaran akhirnya bahan obat pun hancur menjadi salju yang semakin lama semakin mencair. Xiaoyan segera memasukkan bahan lain secara bertahap dan mulai menstabilkan panas api. Namun hal tak terduga terjadi ketika letupan kecil terdengar mengakibatkan bahan yang telah menjadi cair berhamburan ke segala arah. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan berpikir bahwa tahap pertama selalu saja mengalami kegagalan. Akhirnya Xiaoyan segera menempatkan fokus lebih dan mulai melakukan pemurnian dengan sangat berhati-hati. Namun lagi-lagi kegagalan terjadi membuat Xiaoyan benar-benar merasa sedih. Tersisa 1 lagi kesempatan dan jika gagal maka kesempatan pun akan hilang. Xiaoyan memantapkan diri setelah 2 kali gagal dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Ia pun segera mulai memurnikan Zong Breaking Pill yang ketiga kalinya. Proses berjalan dengan lancar hingga beberapa bahan cair sudah mulai menjadi satu. Xiaoyan pun segera menurunkan panas api secara bertahap agar setelah menyatu mereka pun segera membeku dan membentuk sebuah pil. Sementara itu di luar ruangan, Zian yang bosan berkata sudah 2 hari Xiaoyan memurnikan pil namun masih belum ada tanda ia akan keluar. Dokter peri kecil berkata bahwa memurnikan pil pasti membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru. Terlebih, pil yang dibuat Xiaoyan merupakan pil tingkat tinggi. Bersamaan dengan itu, goncangan dahsyat terjadi membuat Zian dan dokter peri kecil pun terkejut. Mereka segera menoleh ke sumber keributan yang ternyata berasal dari ruangan Xiaoyan. Tak lama, lonjakan energi merembes keluar ruangan dan segera menembus atap pavilion. Zian segera bertanya apakah pemurnian telah berhasil. Dokter peri kecil segera berkata sepertinya proses akan segera berhasil dan meminta Zian untuk memperketat penjagaan. Sementara itu, dokter peri kecil akan menghadang ahli di tingkat dozong yang mendekat. Tak lama cahaya melonjak keluar dengan energi kuat yang jelas akan mengundang para ahli berdatangan.
Dengan begitu dapat dipastikan elit Dozong yang hadir juga akan melihat ke sumber cahaya. Sementara itu kehebohan terjadi di luar dengan banyaknya orang yang menoleh ke arah cahaya. Tak lama benar saja beberapa ahli terbang melesat menggantung di langit menatap ke arah cahaya berasal. Aroma harum dari obat dapat tercium membuat mereka semakin penasaran dengan tingkat pil yang dibuat. Fang Yan telah tiba bersama pria berjubah abu-abu dan bertanya-tanya siapakah yang memurnikan obat tingkat tinggi di sana. Fang Yan berkata sepertinya hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Qisan mengingat ini adalah pil tingkat 7. Pria berjubah segera berkata bahwa ini adalah pil tingkat 6 namun dengan tingkat yang hampir menyentuh ke tingkat 7. Tak lama dari situ muncul dua orang dari arah yang berseberangan dan mengungkapkan hal yang sama. Seorang pria segera menatap ke arah Fang Yan lalu berkata sungguh tak terduga Demon Flame Valley juga sudah berada di sini. Pria di sampingnya mengerutkan alis lalu berkata setelah semua ini selesai maka mereka akan menghabisi orang-orang dari Demon Flame Valley. Secara mengejutkan dua orang itu adalah Xiaoli dan Tetua Suqian dari Akademi Batin. Mereka tertarik dengan cahaya misterius yang melonjak ke langit dan segera menghampirinya. Di sisi lain Fang Yan juga menyadari kehadiran mereka dan seketika emosinya melonjak. Pria berjubah segera berkata sepertinya bukan hal yang baik untuk menghabisi mereka di sini. Fang Yan mengangguk kemudian tak lama suara teriakan seorang wanita pun terdengar. Dengan aura membunuh yang kuat si wanita mengancam mereka yang berusaha mendekat. Dokter peri kecil bersama dengan Zian menghadap ke arah Fang Yan setelah merasakan aura membunuh yang kuat darinya. Sementara itu di sisi lain sudah ada 3 orang yang mendekat dan berhenti memperhatikan apa yang terjadi. Ketua Sekte Black Emperor bernama Mo Tianxing bersama dengan Moya dan Qisan juga tertarik dengan cahaya misterius di sana. Mo Tianxing seketika terkejut melihat dokter peri kecil yang merupakan seorang elit Dozong dengan usia yang masih muda. Secara alami sebagai seorang elit Dozong ia jelas merasakan kesulitan yang ditempuh untuk mencapai tingkat tersebut. Sementara itu Moya di sampingnya merasa terkejut dan bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan si wanita tersebut. Mo Tianxing segera bertanya apakah Moya mengenali si wanita Dozong tersebut. Moya menghela nafas lalu berkata bahwa ia telah bertemu sekali dan belum bisa dibilang kenal. Mo Tianxing tersenyum lalu berkata sungguh tak terduga seorang wanita muda di tingkat Dozong, wanita kecil yang kuat dan alkemis tingkat 6 dengan kemampuan hebat telah berkumpul di sini. Moya seketika mengangguk dan berkata sepertinya alkemis tingkat 6 itu adalah pria yang bernama Yan Xiao. Sungguh tak terduga pria muda seperti itu memiliki kemampuan pemurnian yang tidak bisa ditandingi oleh alkemis Sekte Black Emperor. Mo Tianxing tersenyum lalu berkata sebaiknya mereka menjaga hubungan baik dengan kelompok Yan Xiao. Dengan kehadiran alkemis tingkat 6 yang kemampuannya hebat terlebih ahli Dozong dan wanita kecil yang kuat maka mereka akan disegani. Line up kuat yang akan merepotkan ketika seseorang memiliki permasalahan dengan mereka. Mo Tianxing kanjut berkata agar mereka menjaga baik-baik apa yang ia perintahkan untuk bersikap baik kepada kelompok Yan Xiao. Moya dan Qisan tanpa daya mengangguk mengiyakan perkataan Mo Tianxing. Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil dan Zian masih waspada dan memperhatikan sekeliling. Akhirnya tatapan mereka berhenti di Xiaoli yang menggunakan jubah dan topi bambu di kepalanya. Sekilas Zian mengenali sosok Xiaoli kemudian bertanya apakah mereka dari Xiao Gate. Xiaoli dan Suqian segera bertukar tatapan merasa bingung sekaligus takut. Doki mengalir dari tubuh Xiaoli sebelum akhirnya ia mengangguk mengiyakan pertanyaan si wanita dan berkata bahwa ia adalah wakil ketua dari Xiao Gate. Suqian juga tak lepas dari rasa khawatir memikirkan apakah mereka di pihak kawan atau lawan. Secara alami mereka tidak mengenali satu sama lain dengan balutan jubah yang menyembunyikan identitas mereka. Sementara itu di sisi lain melihat sapaan yang lebih hangat kepada kelompok Xiao Gate, Fang Yan merasa agak khawatir jika mereka memiliki sekutu. Terlebih kekuatan si wanita yang berada di tingkat Dozong pasti akan membuat mereka sangat kesulitan untuk menang. Pria berjubah segera berkata sepertinya mereka hanya saling kenal dan tidak memiliki kedekatan. Oleh karena itu, Fang Yan tidak perlu terlalu khawatir dengan apa yang dilihatnya. Tak lama dari situ, cahaya emas kembali melonjak sebelum akhirnya menghilang.
Terlihat kilatan putih melesat seperti ingin melarikan diri ke langit. Namun seketika kekuatan hisap membuat kilatan terhenti dan ditarik masuk ke dalam paviliun. Energi berangsur melemah dan aroma obat perlahan mulai menghilang. Dokter peri kecil secara alami menyadari bahwa proses pemurnian sepertinya telah selesai, kemudian bergegas masuk diikuti oleh Xian. Mereka pun menunggu kemunculan Xiaoyan dari ruang pelatihan dengan sedikit gelisah. Tak lama pintu pun terbuka dan Xiaoyan yang kelelahan segera keluar. Xian segera berkata jika saja Xiaoyan tidak keluar setelah 2 hari maka ia akan memaksa masuk ke ruang pelatihan. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dokter peri kecil segera bertanya apakah semua berjalan lancar. Xiaoyan mengangguk kemudian bertanya ada kejadian apakah selama ia memurnikan obat. Xian berkata bahwa hanya ada sekelompok orang yang datang dan pemasaran namun tidak melakukan apa-apa. Setelah itu dokter peri kecil segera berkata bahwa ia telah melihat orang dari Xiaogate. Seseorang yang mengaku sebagai wakil ketua dari Xiaogate dan seorang lagi memiliki kekuatan di tingkat Dozong. Xiaoyan seketika terkejut lalu berkata seharusnya mereka adalah kakak kedua Xiaoli dan tetua Suqian dari Akademi Batin. Xiaoyan tersenyum lalu berkata sungguh tak terduga mereka benar-benar datang ke lelang besar kali ini. Dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiaoyan akan menemui mereka. Xiaoyan menggelengkan kepala kemudian berkata jika mereka menemuinya hal itu akan sangat berbahaya. Terlebih jika diketahui pihak musuh dari Xiaogate dan Akademi Batin, maka mereka akan segera mengumpulkan bantuan. Sepertinya hal yang terbaik saat ini ialah tetap berada dalam jalurnya masing-masing sampai proses lelang selesai. Dokter peri kecil lanjut berkata bahwa ada utusan yang meminta Xiaoyan untuk hadir dalam undangan yang diadakan ketua sekte Black Emperor bernama Mo Tianxing. Namun dokter peri kecil telah menolak undangan tersebut karena Xiaoyan sedang memurnikan pil. Xiaoyan mengangguk kemudian bertanya bagaimanakah kekuatan dari Mo Tianxing. Dokter peri kecil berkata bahwa sepertinya kekuatan dari Mo Tianxing berada di bintang 4 Dozong dan tidak lemah dari dirinya. Xiaoyan mengangguk kemudian dokter peri kecil pun lanjut bercerita. Ia berkata bahwa pria berjubah yang bersama Fang Yan juga seharusnya berada di tingkat Dozong mengingat kekuatan dan aura aneh yang dimilikinya. Xiaoyan mengangguk lalu berkata bahwa tak terduga masih banyak orang kuat yang tersembunyi di wilayah Black Corner Region. Setelah itu dokter peri kecil segera berkata agar sebaiknya Xiaoyan segera memulihkan diri dari kelelahan. Xiaoyan mengangguk kemudian ia pun pergi untuk memulihkan diri. Singkat cerita hari telah berganti dan kelompok Xiaoyan telah bersiap untuk pergi ke pelelangan. Saat hendak keluar dari paviliun mereka dihampiri Moya yang telah menunggu kehadiran mereka. Xiaoyan pun terkejut dan bertanya apakah ada permasalahan yang terjadi. Moya tersenyum lalu menyerahkan pelat giok dan berkata bahwa ini adalah pelat untuk mengisi tempat VIP. Mereka dapat menggunakannya ketika memasuki tempat lelang dan akan diantar ke ruangan VIP. Xiaoyan segera mengambil pelat yang diberikan kemudian segera berjalan menuju tempat lelang bersama dengan yang lain. Ekspresi Moya seketika menjadi jelek dengan perlakuan yang ditampilkan oleh mereka. Tak lama mereka pun sampai di suatu tempat kemudian dihampiri pelayan wanita yang semlohai kebuka-buka. Xiaoyan terdiam dan berpikir sungguh taktik sekte Black Emperor benar-benar tidak terduga. Seketika suara berdehem terdengar di belakang Xiaoyan yang terdiam terpaku dan Xiaoyan pun seketika tersadar. Ia segera memberikan pelat VIP kemudian diantar menuju ke tempat yang telah dipersiapkan. Mereka pun duduk dan memperhatikan tempat VIP lain yang sudah terisi. Xiaoyan samar-samar dapat merasakan beberapa aura kuat di tiap-tiap ruang VIP yang tersebar di sana. Xiaoyan berkata sepertinya acara lelang akan benar-benar menampilkan tekanan yang luar biasa. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian mereka menunggu sampai acara dimulai. Setengah jam berlalu hingga akhirnya suara gong pun terdengar. Muncul sosok tua yang merupakan pemimpin sekte Black Emperor bernama Mo Tianxing. Ia pun mengucapkan beberapa patah kata hingga akhirnya mengundurkan diri. Tak lama lelang pun dimulai setelah ruang lelang dilapisi sangkar logam yang sangat kuat. Barang pertama dalam pelelangan merupakan teknik Do yang dibuka dengan harga 100.000 koin emas dan persaingan pun segera dimulai. Lelang berjalan dengan aman hingga tak terasa sudah 2 jam berlalu dan banyak barang yang dikeluarkan.
Tak lama, pihak lelang mengeluarkan teknik pedang Six Joint Body Flowing Ruler yang membuat Xiaoyan tertarik. Teknik pedang yang merupakan peninggalan seorang dozun di masa lalu dan merupakan teknik do kelas menengah. Teknik yang sangat terkenal dengan kekuatan penghancur yang luar biasa ketika seorang berhasil menguasainya. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba duduk tegak, dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiaoyan tertarik dengan gulungan teknik tersebut. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa teknik tersebut sepertinya sangat berguna untuk menambah teknik pedang miliknya. Secara alami, Xiaoyan tidak ingin berlatih senjata lain dan tetap menggunakan pedang berat miliknya. Namun Xiaoyan juga harus menambah variasi lain dalam serangan selain dari flame splitting tsunami yang sering ia gunakan. Oleh karena itu, teknik Six Joint Body Flowing Ruler ini akan menjadi andalan lain dari Xiaoyan. Tak lama setelah itu, harga pun dibuka dengan nilai 1.800.000 membuat ruangan seketika bergema. Tak lama tawaran segera muncul dengan angka 1.830.000 membuat ruangan seketika hening. Keheningan pun pecah dengan harga yang melonjak menjadi 2.500.000 membuat semua orang menoleh ke arah VIP. Xiaoyan yang menaikkan harga dengan begitu jauh membuat semua orang menggelengkan kelapanya. Xiaoyan sangat ingin mendapatkan teknik pedang tersebut sementara ia hanya memiliki 3 juta koin emas. Dengan teknik semacam ini maka ia akan mematahkan mental pesaing lain hingga Xiaoyan tidak lagi mendapatkan saingan. Keheningan berlanjut agak lama sebelum akhirnya penawaran kembali terjadi dengan angka 2.550.000. Suasana seketika menjadi sengit dengan Xiaoyan yang menaikkan harga menjadi 3 juta. Xiaoyan benar-benar mempertaruhkan semua hartanya dalam pelelangan demi mendapatkan gulungan teknik tersebut. Pelelang pun segera bertanya apakah ada tawaran lain yang lebih besar dari 3 juta. Keheningan berlanjut lama hingga saat pelelang akan menutup harga, tawaran kembali naik menjadi 3.100.000. Xiaoyan benar-benar terkejut kemudian menoleh ke arah pesaingnya dan semakin terkejut. Xiaoyan tak menyangka bahwa pesaingnya adalah kakak kedua Xiaoli. Seketika Xiaoyan menyadari bahwa saat ini Xiaoli berniat memiliki gulungan tersebut bukan untuk dirinya. Xiaoyan merasa agak tersentuh ketika merasa Xiaoli ingin mendapatkan gulungan untuk Xiaoyan. Tanpa daya Xiaoyan pun menghela nafas merasa bahagia di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Suqian yang terkejut melihat tindakan Xiaoli juga tidak mampu berbuat apa-apa. Ia menyadari bahwa Xiaoli selalu memikirkan adik ketiga dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Xiaoyan. Akhirnya harga bertahan tanpa adanya penawaran lain dan pemilik gulungan tersebut telah diputuskan. Sementara itu, Fang Yan yang memperhatikan Xiaoli bersaing dengan alkemis tingkat 6 misterius merasa sedikit tenang. Fang Yan yang awalnya mengira mereka memiliki kedekatan semakin yakin bahwa setelah ini akan ada perselisihan di antara mereka. Dengan begitu, wanita Dozong tidak akan ikut campur jika terjadi pertarungan di antara mereka. Terlebih, mungkin mereka akan membantu pihak Demon Flame Valley untuk menghabisi orang-orang dari Xiaogate. Setelah itu, pelelangan pun terus berlanjut dengan barang-barang yang semakin berat dalam pertukaran. Xiaoyan tidak mengajukan tawaran setelah persaingan yang terakhir. Xiaoyan masih tidak memiliki ketertarikan dengan barang-barang lelang yang dikeluarkan. Proses lelang terus berjalan dengan harga tawaran yang sangat tinggi hingga akhirnya pelelang mengeluarkan barang yang sedikit aneh. Ia berkata bahwa kali ini barang lelang akan sedikit aneh namun akan memiliki ketertarikan pada orang yang membutuhkan. Si pria segera melambaikan tangan dan tak lama tanah terpisah menampilkan beberapa pria memegang kain yang membungkus suatu objek. Sesuatu yang besar ditutupi kain memancarkan aroma yang tak biasa membuat Xian seketika terkejut. Ia berkata bahwa ini adalah bau mayat, kemudian melirik ke arah Xiaoyan. Penciuman Xian sebagai seorang binatang ajaib tentu saja lebih sensitif jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Menyadari hal itu, Xiaoyan segera memperhatikan sosok yang dibungkus kain putih hingga tak lama kain pun dibuka. Pelelang berkata bahwa ini adalah mayat binatang ajaib yang mereka temukan di pegunungan dalam. Setelah penelitian dapat dipastikan binatang tersebut merupakan binatang ajaib yang berusaha menembus dari tingkat 7 ke tingkat 8. Seketika suasana lelang menjadi kacau dengan pembicaraan tak percaya dari para hadirin.
Binatang ajaib yang hendak menembus tingkat 8 dapat diartikan akan menembus tingkat Dozun. Di sisi lain, Xiaoyan benar-benar terkejut ketika menyadari apa yang disebutkan oleh si pria. Xiaoyan segera menelusuri tiap bagian tubuh dari si mayat binatang ajaib tersebut dan seketika ia semakin terkejut. Xiaoyan merasa mengenali binatang ajaib setelah melihat tulang di punggungnya yang seperti dua sayap berkilau. Xiaoyan seketika menyadari bahwa itu sepertinya adalah Skybird Nine Flying Wings. Xiaoyan teringat gulungan teknik terbang yang ia dapatkan dari Sekte Angsa Emas. Bahan pembuatan sayap terbang yang dikatakan oleh Cailin berada tepat di hadapannya. Namun meskipun begitu, pasti harga yang dipasang pelelang akan sangat mahal. Xiaoyan sedikit menahan ketertarikannya membayangkan sayap yang memiliki kecepatan luar biasa. Jika Xiaoyan dapat membuatnya, maka tidak akan ada elit Dozong yang mampu menandingi kecepatannya. Sementara itu, Xiaoyan menyadari Xian yang gemetar ketika menatap mayat binatang ajaib di hadapannya. Xiaoyan berpikir apakah mungkin binatang tersebut ada kaitannya dengan Xian. Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang Xian rasakan. Apakah binatang ajaib tersebut memiliki hubungan dengan Xian? Mendengar hal itu, Xian berkata bahwa binatang ajaib di hadapannya bukan berasal dari jenis yang sama dengan Xian. Xiaoyan seketika merasa lega, kemudian Xian lanjut berkata bahwa mayat binatang ajaib di hadapannya adalah jenis yang merupakan musuh bebuyutan dari Xian. Tiap binatang ajaib akan merasakan perasaan aneh ketika mereka bertemu dengan musuh bebuyutannya. Meskipun yang ada di hadapan Xian adalah mayat, namun perasaan tersebut tidak dapat hilang dari perasaannya. Akhirnya, Xiaoyan menepuk bahu Xian membuat ia merasa sedikit tenang. Di sisi lain, si pelelang pun segera berkata bahwa pembukaan harga untuk mayat binatang ajaib akan segera dibuka. Namun kali ini, pertukaran tidak dapat dilakukan dengan koin emas, melainkan barter dengan barang berharga lainnya. Seketika ruangan menjadi heboh, terutama mereka yang memang menyiapkan barang pertukaran untuk Bodhisattva Body Transformation Saliva. Mereka benar-benar hanya dapat melepas mayat binatang ajaib yang mungkin memiliki monster core. Pelelang pun segera berkata jika ada orang yang berminat maka mereka dapat langsung melakukan penawaran. Seketika suasana menjadi hening mengingat meskipun binatang ajaib ini memiliki tingkat yang tinggi, namun tidak ada jaminan adanya monster core di dalamnya. Terlebih mayat ini telah bertahun-tahun mati dan energi yang terkandung sudah sangat berkurang. Banyak pertimbangan yang dipikirkan para peminat membuat suasana hening bertahan cukup lama. Pelelang pun mulai khawatir jika tidak ada satu orang pun yang berminat maka pekerjaannya akan terancam. Beruntung, tak lama terdengar seorang yang menawar dengan satu dos spirit pill dan satu mighty huang pill. Seketika semua orang terkejut dan menoleh ke arah sosok berjubah yang ternyata adalah Xiaoyan. Do spirit pill dan mighty huang pill sama-sama pil yang terkenal di masyarakat luas. Dengan pil tersebut, kemampuan Do Wang dan Do Huang akan meningkat masing-masing satu bintang dengan sangat cepat. Jelas mata semua ahli yang hadir di tingkat tersebut menjadi sangat merah dan tertarik dengan pil yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Mereka jelas memiliki pil yang akan digunakan sebagai bahan pertukaran, namun hal itu mereka persiapkan untuk bertukar dengan Bodhisattva Body Transformation Saliva. Sementara itu, si pelelang yang juga terkejut akhirnya segera pulih dan bertanya apakah ada pihak lain yang ingin melakukan tawaran. Suasana masih hening dengan banyak bisikan di kursi tamu undangan, begitu pula dengan Fang Yan yang sedang berdiskusi. Tak lama mereka pun selesai berdiskusi dan Fang Yan segera berdiri lalu berbicara. Ia berkata bahwa ia ingin bertukar dengan teknik Do tingkat menengah dan ingin pelelang mendengar khasiat teknik Do tersebut. Fang Yan segera menjelaskan bahwa teknik tersebut bernama Flame Creation Skill. Teknik tersebut sangat berguna bagi seorang yang memiliki ki bertipe api. Dengan teknik tersebut memungkinkan seseorang dapat menggabungkan beberapa api hingga hasil gabungan tersebut dapat menyaingi api surgawi. Selain itu, dengan kemampuan teknik ini seseorang akan dengan mudah mengendalikan api yang dikuasai. Sontak semua orang terkejut mendengar api gabungan yang dapat menandingi api surgawi. Di sisi lain, Xiaoyan juga merasa tertarik dengan teknik tersebut, namun bukan karena dapat menyaingi api surgawi. Xiaoyan menekankan kata-kata mudah mengendalikan api surgawi yang memang ia butuhkan dalam pengendalian api.
Terlebih dengan bertambahnya api surgawi di masa depan, maka Xiaoyan sepertinya membutuhkan hal tersebut. Namun mengingat tak akan dapat bertukar, maka ia pun segera mengubur ketertarikannya. Di sisi lain, pelelang sedikit mengangguk lalu berkata sepertinya ada informasi yang kurang mengenai teknik tersebut. Pelelang segera berkata bahwa dengan kemampuannya yang berada di tingkat Do Huang, maka ia setidaknya mengetahui kemampuan teknik tersebut memang menakutkan. Namun efek dari penggunaannya tidak bisa dihindari, di mana seseorang akan mengalami kerugian yang abadi. Penggunaan 1 atau 2 kali mungkin tidak berakibat fatal, namun jika digunakan berkali-kali maka kematianlah yang akan diterima si pengguna. Oleh karena itu, pihak pelelang tidak dapat menerima penawaran tersebut. Tak lama berselang, tiba-tiba kilatan emas melintas dan sosok Mo Tianxing sudah berada tepat di samping si pelelang. Semua orang terkejut dengan kehadiran Mo Tianxing yang tiba-tiba. Mereka menyadari sepertinya momen penting pelelangan akan segera dimulai. Di tengah-tengah keterkejutan, tiba-tiba Mo Tianxing berkata bahwa pihak mereka akan mau melepas mayat binatang ajaib dengan 5 Do Spirit Pill dan 4 Mighty Huang Pill. Hal tersebut membuat semua orang tercengang. Kemudian Mo Tianxing segera menoleh ke arah Xiaoyan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan segera berkata 3 Do Spirit Pill dan 1 Mighty Huang Pill. Menanggapi hal itu, Mo Tianxing segera berkata 4 Do Spirit Pill dan 3 Mighty Huang Pill. Xiaoyan segera berkata, apakah tetuamu berpikir sangat mudah untuk memurnikan kedua pil tersebut hingga dengan mudahnya tetuamu melakukan penawaran yang menakutkan? Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia takkan menawar lagi setelah penawaran terakhir, yakni 3 Do Spirit Pill dan 2 Mighty Huang Pill. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa ia berada di sini sama seperti yang lain dan tidak ingin bertaruh terlalu besar untuk mayat binatang ajaib yang belum tentu memiliki harta berharga. Mendengar tekanan dari perkataan Xiaoyan, Mo Tianxing pun terkejut hingga akhirnya ia pun mengangguk. Senyum samar terangkat ketika Mo Tianxing mengangguk dan memberikan isyarat bahwa mereka telah sepakat. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengungkapkan sedikit senyum di bawah jubah yang menutupi wajahnya. Setelah itu, Mo Tianxing mengambil alih memimpin pelelangan dan membuat semua orang yakin bahwa puncak pelelangan akan segera dimulai. Mo Tianxing segera berkata bahwa saat paling penting dalam pelelangan akan segera dimulai dan tak lama ia melambaikan tangan. Tanah sekali lagi terbuka dan muncul 4 orang tua mengelilingi sebuah meja dengan kain kuning yang menutup sebuah kotak kecil. Penjagaan ketat dilakukan oleh 4 tetua sekte Black Emperor ketika barang dikeluarkan. Mo Tianxing segera berkata jika ada yang berani bertindak bodoh maka terpaksa akan dihabisi oleh 4 tetua yang memiliki tingkat di Do Huang. Meskipun pengacau bisa lolos dari para tetua, namun mereka masih akan mati di tangan Mo Tianxing yang merupakan seorang elit Dozong. Secara otomatis, mereka yang berada di ruangan pun tak akan berani dengan peringatan tersebut. Tak lama Mo Tianxing memerintahkan para tetua untuk membentuk segel dan membuka kain kuning yang menutupi kotak. Perlahan cahaya hijau merembes keluar bersamaan dengan para pengunjung yang memperhatikan benda tersebut. Keterkejutan benar-benar melanda mereka semua ketika kotak berisi cairan hijau padat terungkap sepenuhnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga terkejut dan bertanya-tanya, inikah yang dinamakan Bodhisattva Body Transformation Saliva? Dokter peri kecil di sampingnya juga mengungkapkan kegembiraan setelah berhasil melihat bahan yang mereka cari selama ini. Gemuruh suara tercipta dari orang-orang yang saling berbisik. Akhirnya Mo Tianxing mengeluarkan aura yang menyapu ke segala arah membuat semua orang terkejut. Ia lanjut berkata agar mereka tetap tenang dan mengikuti peraturan yang ada. Barang siapa yang tertarik dapat melakukan penawaran dan tidak membuat keributan. Suasana seketika hening setelah perkataan Mo Tianxing terdengar, kemudian lanjut berbicara. Pada puncak lelang kali ini, pertukaran akan dilakukan dengan sistem barter menggunakan barang berharga yang sesuai. Pemenang akan ditentukan dengan keputusan berdasarkan barang yang paling berharga. Semua orang terkejut dan beberapa faksi terlihat agak kecewa karena mereka tidak memiliki barang berharga untuk ditukar. Sementara mereka yang telah siap menampilkan ekspresi yang sedikit tenang dan mengikuti jalannya proses lelang.
Setelah itu Mo Tianxing segera membuat kubah penghalang lalu berkata barang siapa yang berminat melakukan pertukaran maka mereka dapat masuk ke dalam kubah. Selain itu mereka hanya diperbolehkan masuk sendiri dengan membawa barang yang akan ditukar. Ia lanjut berkata bahwa puncak pertukaran lelang telah dibuka dan peserta dipersilakan melakukan pertukaran. Xiaoyan masih diam memperhatikan orang-orang yang satu persatu masuk lalu keluar dengan wajah murung. Sepertinya mereka gagal menarik perhatian dari Mo Tianxing dengan barang yang mereka tawarkan. Proses berjalan agak lama dengan beberapa orang yang masuk dan keluar dengan ekspresi sedih karena gagal. Tak lama tetua Demon Flame Valley segera masuk lalu keluar setelah 5 menit berlalu dengan ekspresi yang suram. Xiaoyan segera berdiri kemudian terkejut ketika menyadari Xiaoli juga berdiri dan berjalan ke arah kubah. Xiaoyan seketika melirik ke arah Suqian dan bertanya-tanya apakah yang ditukarkan Xiaoli saat ini. Tak lama Xiaoli pun keluar dengan ekspresi datar dan setelah itu Xiaoyan pun masuk ke dalam kubah. Xiaoyan melihat Mo Tianxing yang tersenyum dengan Qisan di sampingnya. Mo Tianxing segera berkata bahwa akhirnya ia bertemu dengan seorang alkemis tingkat 6 yang luar biasa. Xiaoyan hanya tersenyum lalu Mo Tianxing segera menanyakan apakah barang yang akan Xiaoyan ajukan sebagai bahan pertukaran. Xiaoyan segera menjentikan jarinya dan sebotol giok putih segera keluar. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah pil tingkat 6 bernama Zong Breaking Pill yang sepertinya ketua sudah mengetahui tentang pil tersebut. Oleh karena itu maka Xiaoyan takkan menjelaskan lebih banyak mengenai pil tersebut. Kegembiraan terlintas di wajah Mo Tianxing mengingat ia memang sedang mempersiapkan satu orang ahli dozong lagi dalam sektenya. Tentu saja ia mempersiapkan Moya untuk dapat menembus tingkat tersebut. Ia berpikir mengenai kesulitan ketika menembus tingkat dozong dan oleh karena itu maka pil tersebut merupakan hal yang sangat bagus. Mo Tianxing segera menerima pil kemudian memberikan kepada Qisan untuk diteliti. Setelah agak lama, Qisan berkata bahwa ini memang benar Zong Breaking Pill terlebih dengan kualitas yang sangat tinggi dan terjaga. Mo Tianxing tersenyum kemudian berkata bahwa Xiaoyan dapat kembali dan menunggu keputusan yang dibuat oleh mereka. Xiaoyan pun segera mengambil botol giok miliknya lalu segera keluar dan menghampiri dokter peri kecil.